Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjut ke gelombang cahaya di buku kamu halaman 461. Gelombang cahaya itu adalah rambatan dari getaran medan listrik dan medan magnetik. Jadi di dalam cahaya itu ada medan listriknya, ada medan magnetnya. Nah, karenanya maka gelombang ini dinamakan sebagai gelombang elektromagnetik. Elektro itu adalah listrik, magnetik adalah magnetisme, ya. Nah, karena di sini maka salah satu sifat gelombang cahaya yang tidak ada di gelombang mekanik adalah dapat dipolarisasi. Oke, di buku kamu di halaman 462. Polarisasi, misal ya, polarisasi itu adalah dipolarkan ke dikutupkan ke kutub elektronya atau ke kutub magnetiknya. Nah, misal ada cahaya tidak terpolarisasi dengan intensitas I0, ya, kita lewatkan pada sebuah polarisator di sini, ya. Setelah dilewatkan pada polarisator, nanti intensitasnya menjadi setengah dari I0. Karena apa? Ya, karena gelombang cahaya itu terdiri dari listrik dan magnet. Jadi kalau yang dilewatkan di sini ya yang listriknya aja atau magnetnya saja. Tapi memang tidak semuanya, karena di gambarnya dia bentuknya kemana-mana ya. Ini listrik, magnetnya ke sini. Jadi ya setengahnya saja gitu. Nah, ini kalau sudah melewati polarisator. Jika kita di ujungnya ini kita taruh lagi polarisator lain yang disebut sebagai analisator, dan polarisator 1 dengan polarisator 2 itu membentuk sudut. Kalau ini sudutnya ke atas, kalau ini sudutnya ke sini, maka nanti di sini ada sudut. Besarnya sudut adalah theta. Maka nanti besarnya sesuai dengan hukum Malus, ya, nilai intensitas yang keluar adalah setengah I0. Setengah I0-nya itu dapat dari sini, ya, cos kuadrat theta. Ya, cos theta-nya adalah sini. Sudut antara polarisator dan analisator. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana jika sudut antara analisator dan polarisator itu 90 derajat? Maka nilai cos 90 adalah 0. Artinya, ketika di sini ada polarisator, di sini analisatornya tegak lurus, maka intensitas yang keluar dari sini cos 90 kan 0 ya. 0 dikuadratkan juga 0, maka nanti di sini tidak ada. Nah, artinya kalau ada seorang magician menggunakan polarisator dan analisator itu tegak lurus, maka dia seperti bisa menghilangkan dirinya atau menghilangkan benda-benda. Itulah trik dari magician menggunakan polarisator, 2 polarisator. Ini polarisator juga kalian pernah dengar namanya Polaroid. Polaroid itu kamera yang ketika menampilkan, yang mahal kan ininya ya, filmnya atau kertasnya, dia menampilkan warna demi warna. Karena apa? Nah, cahayanya itu ditangkap oleh kertas tersebut, dimunculkan per warna gitu. Nah, ada lagi yang namanya polarisasi dengan pemantulan. Polarisasi dengan pemantulan, ya, ini sudut sinar datang theta B, sudut sinar pantulnya ini, ya, sudutnya sama. Ya, ketika nanti ada maka ya, ini di halaman 464, ya. Ini mengikuti hukum Brewster, di mana tangan theta B itu adalah N2 per N1. N2 adalah indeks bias. Indeks bias sebuah benda. N1 adalah indeks bias cahaya datang. Jika cahaya datang dari udara ke air, maka nanti di sini ada polarisasi dengan pemantulan. Maka ini yang menyebabkan air laut berwarna biru. Padahal kalau air itu kita angkat, kita serok pakai gayung atau pakai apapun, dia tetap saja warnanya bening ya. Tapi kenapa ketika dia semakin dalam, maka
air laut itu berwarna biru. Itulah karena apa? Terjadi polarisasi dengan pemantulan. Nah, lain halnya dengan ketika kita melihat rainbow atau pelangi. Pelangi itu terbentuk ketika setelah hujan selesai. Ketika sudah selesai hujan, itu masih ada butiran-butiran air di atmosfer atau di atmosfer. Ketika cahaya datang seperti ini, cahayanya datang, ya, nanti dia akan mengalami pantulan. Ada yang ini cahaya tidak terpolarisasi, ya, ada cahaya terpolarisasi sebagian, ada cahaya terpolarisasi tegak lurus. Nah, polarisasi cahaya ini akan berbeda sesuai dengan panjang gelombangnya. Panjang gelombang merah, maka dia akan terpolarisasi di sini. Maka muncul pola Meiji-ku Hibinu ungu di sini. Nah, inilah kenapa terbentuknya rainbow gitu ya. Berikutnya, cahaya juga bisa mengalami difraksi. Ya, difraksi itu adalah pembelokan. Kalau suara jelas, ya. Kalau kamu di ruang di IPA 1, kamu ada di IPA 2, teman kamu ngobrol di IPA 1, kamu ada di pintu IPA 2 yang di dalamnya, posisi dalamnya kamu masih bisa dengar orang-orang yang di IPA 1 ngomong. Karena apa? Walaupun itu tidak tegak lurus, tapi suara itu bisa membelok. Nah, kalau cahaya nggak bisa sama, ya. Ketika cahaya melewati sebuah celah sempit itu nanti muncul di sini pola-pola terang dan gelap, ya. Nah, untuk pola posisinya nanti akan seperti ini, ya. Lebar celah itu D, ya. Jarak antara celah terhadap layar L, pola tertentu itu namanya Y, yaitu jarak antara pola terang pusat, nih terang pusat, ke terang atau gelap, pola keberapa. Nah, contohnya di sini muncul kalau posisi untuk terang pusat atau terang ke N di sini ya, terang pertama, ya ini terang pusat di sini. Ini nanti cahaya juga datang ke sini, ya ini terang pusat. Untuk terang pusat polanya adalah D sin theta N ditambah 1 dikali lambda, ya ini. D sin theta adalah sudut pembentukannya ini, ya. Ini pembentukan jarak antara sudut belok cahaya dengan sumbu utamanya. N ditambah 1 dikali lambda. N adalah terang ke berapa? Terang ke N. N1, N2, terang ke 1, terang ke 2. Kalau terang ke 3 berarti N-nya 3. Gitu. Nah, untuk ini posisinya, ya sebenarnya ini adalah terang pusat utama gitu. Nanti muncul gelap, terang lagi, gelap, terus seperti ini. Ya. Itu. Nah, untuk pola gelap ke N itu D sin theta sama dengan N dikali lambda atau D dikali Y per L N dikali lambda. D itu adalah jarak lebar celahnya, Y itu adalah pola keberapa. Ini kalau di sini terang ke 5 berarti ya N-nya 5 atau gelap 5. Ya, gelap ke 5. Ya. L itu jarak antara jarak antara celah ke layar. Misalnya layarnya di sini posisinya, ya itu. Nah, lanjut aja langsung contoh soal, ya. Celah tunggal selebar 1 mm dengan panjang disinari dengan panjang gelombang monokromatis. Mono itu satu, kromatis itu warna, sehingga ketika memiliki satu warna berarti memiliki satu panjang gelombang, ya. 6000 angstrom. Angstrom itu 10 pangkat min 10. Kalau di sini berarti 6000 angstrom, 6000 kali 10 pangkat min 10 atau 6. Kalau ini kita coret 0 di 3, 1 2 3 berarti 6 kali 10 pangkat min 7 meter. Ya, ini tuh. Nah, celah tunggal selebar 0,1
mm, 0,1 mm naik ke meter, milimeter ke meter naik 3, 0,1 jadi min 1 kan, min 1 naik 3 jadi min 4 gitu ya, min 4 di sini. Nah, tentu kan jarak pita terang pusat ke gelap ketiga berarti nilai n-nya sama dengan 3. Gelap ketiga pada difraksi kalau layarnya diletakkan pada jauh 40 cm, ada di buku kamu halaman 470. Nah, ini kita masukkan D-nya adalah 1 kali 10 pangkat min 4. Y-nya yang dicari pola keberapanya, gelap ketiganya. L-nya L-nya ada ya, L-nya 40 cm, 4 kali 10 pangkat min 1. Gelap ketiga panjang gelombangnya 6 kali 10 pangkat min 7. Kita dapat coret-coret min 3 ya, Y sama dengan ini 3 kali 6 18, ini kali 10 pangkat min 3 gitu ya, kali 10 pangkat min 7, 4 nya pindah ke sini gitu ya. Kita dapat bahwa Y sama dengan, ini kita coret jadi min 4. Oke, 4 kali 18 72 kali 10 pangkat min 4 meter. Ya, kalau ini kita turunkan ya, Y-nya 72 kali 10 pangkat min 1 milimeter, atau boleh kita tulis 7,2 milimeter. Berikutnya interferensi celah ganda ya. Oke, kalau tadi difraksi celah tunggal biasanya untuk mencari ini percobaan ini digunakan untuk mencari panjang gelombang tertentu ya, panjang gelombang tertentu. Nah, untuk celah ganda, interferensi celah ganda ini sama ya. Celah interferensi adalah gabungan atau interference. Jadi interferensi ada yang destruktif, ada yang konstruktif. Kalau destruktif itu akan menghasilkan pola-pola gelap seperti ini. Kalau konstruktif akan menghasilkan pola-pola terang. Nah, ini interferensi harus pada gelombang yang sama ya. Untuk mencari gelombang yang sama itu susah. Jadi biasanya ini sumbernya itu pakai satu sumber. Ini ada celah 1, celah 2, celah 1 dan celah 2 itu dianggap sebagai satu sumber. Jadi seperti ada dua sumber ya. Ini akan diterangkan kepada sebuah layar. Di layar ini jaraknya sejauh L dari celahnya, maka akan timbul pola gelap dan pola terang ya. Biasa yang dipakai juga cahaya monokromatis satu warna ya. Diketahui nanti pola terangnya sama dengan d sin theta n dikali lambda. Beda ya dengan ini ya. Kalau tadi ini pola gelapnya justru d sin theta sama dengan m dikali lambda. Ini pola terangnya justru d sin theta n dikali lambda atau d dikali y per l. D itu jarak antara dua celah. Kalau yang tadi adalah lebar celah. Y itu adalah polanya. Kalau ini misal terang 1, ini terang pusat ya. Terang pusat, terang 1, terang 2, terang 3. Berarti Y-nya di sini. Jarak antara terang pusat ke sini. Ini namanya Y. Gitu ya. Itu Y. Atau kalau pada pola gelap ya, jarak antara terang pusat ke, misal ini gelap 1, gelap 2, gelap 3, gelap 4. Nah, gelap 4 inilah Y-nya. Jadi Y-nya berbeda-beda untuk setiap polanya. Nah, untuk terang DY per L, L-nya adalah jarak antara dua lubang tersebut ke layar, ini layar ya. N adalah polanya, pola terang keberapa maunya, yang diminta terang ke 1 ya, berarti N-nya 1, terang kedua N-nya 2 gitu ya, kali lambda adalah panjang gelombang. Atau pola gelap D sin theta sama dengan N dikurang setengah dikali lambda, atau D dikali Y per L, N dikurang setengah dikali lambda. Nah,
Dari hasil 2 ini kalau kita kurangkan, ya, ini dikurangkan, maka nanti dapat jarak antara garis terang ke gelap berikutnya. Contohnya ya, terang pusat ke gelap 1. Nah, itu ini delta Y. Atau gelap 1 ke terang 1, gelap 2 ke terang 1, gelap 1 ke terang 1, gelap 2 ke terang 2, dan seterusnya. Itu namanya delta Y. Delta Y kita dapat ya, L dikali lambda. L adalah jarak antar layar ke celah, lambda panjang gelombang dibagi 2D. D adalah jarak antara 2 lubang. Contoh soal. Ada celah ganda, berarti interferensi, bukan difraksi. Difraksi pasti celah tunggal ya. Berjarak 1 mm, berarti ini antara dua celahnya itu berjarak 1 mm, disinari cahaya merah dengan panjang gelombang 6,5 meter. Layar berjarak 1 meter, jarak garis gelap ketiga ke terang kelima. Ini bisa kita cari dulu berapakah jarak gelap ketiga, terus jarak terang kelima. Untuk mencari gelap ketiga, dy per L sama dengan N dikurang setengah dikali lambda. Oke, nilai D 1 mm. 1 mm berarti 1 kali 10 pangkat min 3 meter. Y-nya yang kita cari, L-nya jaraknya 1 meter ya. N gelap ketiga 3 dikurang setengah dikali lambda. Lambdanya panjang gelombangnya 6,5 kali 10 pangkat min 7. Oke, kita coret 10 pangkat min 3, 10 pangkat min 7, jadi 10 pangkat min 4. Tinggal di sini Y, ini dibagi 1 ya, tetap Y. Ini 3 dikurang setengah, 2 setengah. 6,5 kali 10 pangkat min 4, kita hitung 2,5 dikali 6,5, dapatnya 16,25 kali 10 pangkat min 4 ya, kita biarkan. Terus untuk pola terang kelima, terang kelima sama, D-nya adalah 1 kali 10 pangkat min 3, Y-nya yang dicari, L-nya 1 meter ya, sama dengan terang kelima 5, lambdanya 6,5 kali 10 pangkat min 7. Kita coret 10 pangkat min 3, 10 pangkat min 7, min 4. Y-nya kita dapat 5 dikali 6,5. Ini 32,5 kali 10 pangkat min 4. Berapakah jaraknya antara dua ini? Nah, kenapa beda? Ya jelas, ini pola gelap ketiga ke terang pusat. Ini pola terang kelima ke terang pusat. Ini ya gitulah ya. Jadi posisinya ya kita kurangkan saja. Sesuai kaidah matematika, pangkatnya harus sama. Kalau pengen bisa dikurangkan, berarti ini dikurang ini ya. Ini sudah pangkatnya sudah sama. Jadi ya tinggal 32,5 dikurang 16,5, berarti jarak antara terang kelima ke gelap ketiga itu adalah 16,25 kali 10 pangkat min 4 meter. Atau bisa juga pakai pola yang delta Y. Delta Y tadi L dikali lambda per 2D ya. Dari gelap ketiga ke terang kelima, kalau terang pusat gelap 1 itu kan 1, gelap 1 ke terang 1 gitu ya. Berarti ini kita kalikan saja. Misal kan gelap 1 terang 1, berarti nanti kalau habis gelap 3 terang 3, gelap 4 terang 4, gelap 5 terang 5. Kalau kita hitung lompatannya, ini adalah ada 5 lompatan, berarti ini tinggal dikali 5 saja. Berarti ini 5 dikali L dikali lambda per 2D. Hasilnya sama ya, Atau kalau boleh tulis 5, L-nya 1 meter, lambdanya 65,5 kali 10 pangkat min 7,
per 2 D-nya 1 kali 10 pangkat min 3, hasilnya sama ya. Interferensi pada lapisan tipis. Interferensi pada lapisan tipis ini, lapisan tipis itu thin film ya. Thin film itu gunanya banyak sekali ya, di pelapis mobil ya, terus pelapis helm, pelapis apa itu bisa dipakai untuk apa gunanya, untuk menyaring cahaya, untuk tidak semuanya masuk, sehingga tidak cukup silau. Itu nanti akan terjadi pola-pola konstruktif, itu T sama dengan M dikali lambda per 2N. T adalah tebal lapisan yang harus ditempelkan ke kaca gitu ya. M itu adalah polanya, pola ke-1, pola ke-2, pola ke-3, dan ke-4 dan seterusnya. Lambda adalah panjang gelombang per 2N. N adalah indeks bias. Indeks bias dari siapa? Lapisan filmnya itu ya, pengetahuan sajalah ya itu. Nah, ini difraksi berikutnya, difraksi kisi cahaya putih ya. Kalau cahaya putih itu kan cahaya polikromatis. Cahaya polikromatis ketika masuk kepada kisi, kalau kisi itu banyak. Kalau tadi difraksi celah ganda, interferensi celah ganda, celahnya ada 2. Kalau ini celahnya ada banyak ya. Nah, di sini dari celah ini nanti muncul pola terang, ada terang pusat. Kalau cahaya putih polikromatis, muncul warna-warna Meiji Kuhibiniu ya kan. Merah itu yang paling panjang, ungu yang paling pendek. Nanti muncul pola misal ungu pertama atau biru pertama, nanti merah pertama, biru kedua, merah kedua, dan seterusnya. Nah, biasanya kita ambil satu warna lah ya, satu warna. Kalau satu warna boleh nggak Pak? Bisa. Cahaya misalnya cahaya merah kita masukkan ke dalam kisi difraksi, nanti muncul juga merah juga, nggak akan muncul warna lain karena dia monokromatis. Tapi kalau cahaya putih nanti muncul semua warna. Nah, dari sini sebenarnya orang bisa menentukan ya, kisi difraksi itu bisa jadi sebuah benda lah atau apa, karena benda itu kan antara molekul satu dengan molekul yang lain, atau dari atom satu ke atom yang lain itu seperti ada celahnya di antara atom-atom itu. Nah, ini nanti akan bisa dilihat dari pola ini. Oh, ternyata benda itu isinya tuh apa, kristalnya berupa apa. Oh, kristalnya benda ini kristalnya helium atau apa, atau ya analisis dari sebuah benda. Nah, D itu adalah jarak antara kisi satu ke kisi lain, jarak antara dua kisi ya, atau ini, atau kalau paling mudahnya 1 per N. 1 itu N itu adalah banyaknya kisi per meter ya. Ini muncul nanti pola, tidak ada gelap di sini ya, semuanya gelap pasti ya, tapi muncul gelapnya tidak kita bisa prediksi. Yang kita prediksi adalah pola terangnya. Misal untuk kita pakai pola biru ya, ini ada nanti terang pusat, jarak antara terang pusat dengan pola 1 yang biru ya N1. Di sini ada biru yang kedua, berarti ya N2, N-nya 2 gitu ya. Nah, itu ini hanya ada ini saja, D sin theta sama dengan N dikali lambda. Atau ya ini contoh soal pada halaman 481. Ada cahaya monokromatis, panjang gelombang cahaya merah 600 nanometer. Nano itu 10 pangkat min 9, berarti kalau 600 kali 10 pangkat 9 ya coret aja nolnya 2, coret, ini jadi min 7 gitu ya gitu. Jadi ini saya tulis 6 kali 10 pangkat min 7 meter. Ada kisi terdiri dari 200 garis per sentimeter. Satu garisnya 1 cm terdiri dari 200. Kalau 2 cm 400. Kalau 10 cm 2000. Kalau 100 cm berarti 20.000. Nah, 1 cm 200 berapa kalau per meter? Dari sentimeter 1 meter berapa sentimeter? 100 dikali 200 berarti 2000 garis. Nah, di sini 20.000 atau 2 kali 10 pangkat 4. 1 per 2 kali 10 pangkat 4. Ini kalau saya naikkan ke atas ya 10 pangkat min 4
ya, setengah kali 10 pangkat min 4. Setengah itu 0,5 kali 10 pangkat min 4, atau 5 kali 10 pangkat min 5. Nah, yang ditanya berapakah sudut orde kedua, ya kita masukkan D-nya adalah 5 kali 10 pangkat min 5 sin theta, ya, sin theta sama dengan N-nya adalah orde 2, lambdanya 6.000, 6 kali 10 pangkat min 7, 6 kali 10 pangkat min 7, ya, coret min 5 di sini berarti min 2, nilai sin theta 5 ke sana, 2 kali 6 12/5, 12/5 berarti 0,24 kali 10, ya, ini 0,24, ya, sudah saya hitung dengan yang minus 2 ini. Berapa nilainya sudutnya? Ya, sudutnya itu sekitar 13,9 derajat. Itu. Berapakah orde maksimumnya? Orde maksimum itu nilai sudutnya adalah 90 derajat. Nilai 90 derajat berarti ya kita masukkan 5 kali 10 pangkat min 5 dikali sin 90 itu 1 sama dengan N, orde keberapa yang di ini, panjang gelombangnya 6 kali 10 pangkat min 7. Kita dapat coret min 2, ya, berarti N-nya sama dengan min 2 ke sini jadi 500 dibagi 6, ya, kita dapat nilai N-nya 8,3. Cuman yang namanya orde itu nggak ada koma-komaan, berarti ya N maksimumnya ya 8. Itu ya, sekian pembelajaran kita tentang gelombang cahaya dan bunyi ya minggu lalu. Silahkan buat resume sama seperti kemarin, masukkan ke dalam Google Classroom kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.